sekali. Mereka harus menghindari patroli udara Belanda yang sering melintas untuk mencari tanda-tanda keberadaan pejuang di wilayah hutan tersebut. Akhirnya, mesin bermerek RCA ini sampai di tempat persembunyiannya dan mulai dirakit oleh para teknisi handal dengan peralatan seadanya. Meskipun hanya menggunakan tenaga mesin diesel tua sebagai sumber listrik, pancaran suaranya mampu mencapai jarak ribuan kilometer jauhnya. Pemilihan nama Rimba Raya sendiri menggambarkan lokasi keberadaan radio ini yang memang berada di jantung hutan yang sangat luas. Perjuangan membawa alat ini adalah bukti bahwa rakyat Aceh selalu totalitas dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal mulanya. Namun, ada satu hal yang sangat unik dan jarang diketahui orang tentang bahasa yang digunakan dalam siaran radio ini. Tahukah kalian bahwa Radio Rimba Raya menyiarkan beritanya menggunakan 5 bahasa berbeda agar seluruh dunia mengerti kondisi Indonesia sebenarnya? Ini adalah strategi cerdik agar kapal-kapal asing di samudra bisa mendengar pesan bahwa Indonesia masih ada dan tetap merdeka. Saat Belanda berbohong di sidang PBB, radio ini langsung membantahnya secara real time, sehingga membuat diplomat Belanda jadi sangat malu. Hebatnya lagi, posisi radio ini tidak pernah berhasil ditemukan oleh Belanda, meskipun mereka sudah mengirimkan pesawat pengintai berkali-kali ke sana. Mereka menggunakan teknik kamuflase yang sangat rapi dengan menanam pohon-pohon cepat tumbuh di sekitar antena agar tidak terlihat udara. Suara penyiar yang lantang dan jelas membuat banyak negara yakin bahwa pemerintahan Indonesia masih berfungsi dengan sangat baik sekali. Fakta lainnya, radio ini menjadi satu-satunya sumber informasi bagi tentara pejuang yang masih bergerilya di dalam hutan-hutan di Jawa. Tanpa Radio Rimba Raya, mungkin dunia akan percaya bahwa Indonesia sudah menyerah dan kembali menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Kekuatan kata-kata dari hutan Aceh ini ternyata jauh lebih efektif daripada ribuan senapan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Inilah bukti nyata bahwa kecerdasan dan pemanfaatan teknologi bisa membalikan keadaan dalam sebuah perang yang terlihat sangat mustahil dimenangkan. Di balik keberhasilannya, kehidupan para kru radio di dalam hutan sangat menderita karena kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Mereka harus bertahan hidup dengan memakan dedaunan dan buah-buahan liar sambil tetap waspada terhadap serangan hewan buas di hutan. Setiap malam mereka harus mematikan semua lampu agar tidak memancing perhatian musuh, bekerja hanya dengan bantuan cahaya bulan saja. Suara bising mesin diesel seringkali harus diredam dengan tumpukan karung pasir agar suaranya tidak terdengar sampai ke desa terdekat. Rasa rindu pada keluarga di rumah harus dipendam dalam-dalam demi tugas suci menjaga kedaulatan negara yang sedang dipertaruhkan. Ada juga teknisi yang terkena penyakit malaria parah, namun tetap memaksakan diri memperbaiki kabel yang putus di tengah hujan. Mereka tidak pernah mendapatkan gaji atau penghargaan mewah. Motivasi mereka hanyalah melihat bendera merah putih tetap berkibar tinggi. Kondisi alat yang sudah tua seringkali meledak kecil dan mengeluarkan asap, memaksa mereka harus kreatif mencari suku cadang pengganti. Ketegangan selalu memuncak setiap kali ada pesawat Belanda lewat. Mereka semua harus menahan napas agar tidak ada suara sedikit pun. Pengorbanan mereka di kesunyian hutan ini adalah bagian sejarah yang sangat emosional, namun jarang diceritakan secara detail kepada kita. Saat ini, lokasi bersejarah tersebut telah dibangun sebuah monumen megah untuk mengenang jasa para pahlawan Radio Rimba Raya kita. Jika kalian berkunjung ke Bener Meriah, kalian masih bisa melihat sisa-sisa perjuangan dan replika mesin radio yang legendaris itu. Masyarakat Aceh sangat bangga karena tanah mereka menjadi tempat lahirnya suara